Oke, jadi mau ngejelasin tentang awal dari statistika semester 3 Teknik Kimia Universitas Sumatera Utara. Awalnya ini kurang lebih seperti ini, yang mau dicari mean, median, modus ini range, X max kurang X min, terus ini varians, ini standar deviasi. Ini berlaku untuk data tunggal dan data kelompok. Itu untuk materi hari ini. Eh, Terus eh, ya kurang lebih seperti itu. Mean, median, modul range, variance, standar deviasi bisa dicari di internet. Tapi mau difokuskannya adalah variansi dan standar deviasi. Dua hal itu adalah kalau standar deviasi, angka yang mengukur penyebaran kelompok terhadap nilai rata-rata dari mean. Jadi penyebaran kelompok dari semua data ini, anggaplah semua statistika ini digrafikkan, anggaplah seperti ini. Penyebaran-penyebaran dari ini terhadap meannya. Nah, pengaruh dua hal itu namanya standar deviasi. Jadi kalian bisa lihat itu kurang lebih seperti ini nih. Nih. Jadi kalau kalian lihat ini eh, tebel atau tidak tebel, tipis atau tidak tipis, ini tergantung dari nilai standar deviasinya. Dan itu sangat berpengaruh ke rata-ratanya. Jadi kalau anggaplah grafik ini dibuatnya ke atas gitu ya. Misalnya bentuknya kayak gini gitu. Set. Itu kan artinya standar deviasinya gimana? Hubungan standar standar deviasi eh ini Z1 sama ini Z2. Kira-kira Z1 sama Z2 lebih banyak yang mana? Lebih besar nilai Z2 dong. Jadi itu sangat hubungan dengan rata-ratanya. Semakin jauh ke atas rata-ratanya, semakin Z-nya ini semakin tipis gitu. Kalau semakin ke bawah, jadi ya semakin tebal. Kayak gini, kurang lebih seperti itu. Nah, oke, selanjutnya mau setelah standar deviasi itu rumusnya cari aja di internet. Variansi adalah seberapa jauh sebuah kumpulan bilangan tersebar. Bedanya yang tadi itu pengaruh penyebaran semua kelompok terhadap rata-rata. Kalau ini seberapa jauh sebuah kumpulan bilangan tersebar. Jadi kalau misalnya setiap angka-angka ini yang di paling kiri kanannya sedikit, kanan sedikit, kanan sedikit, kanan sedikit, kanan sedikit sampai hampir mendekati rata-rata itu semuanya jaraknya tuh diukur berdasarkan rata-rata. Kalau ini pengaruh penyebaran kelompok, penyebarannya ini terhadap rata-ratanya apa. Jadi memang tipis-tipis beda, tapi sebenarnya ya kurang lebih beda lah. Jadi rumusnya cari aja, dan ya ini rumusnya. Dan kurang lebih seperti itu. Pemahaman berikutnya adalah pada data kelompok. Jadi untuk data kelompok itu disediakan di sini. Nah, misalnya ada data tunggal di sini. Caranya adalah kita ubah dulu data tunggal ke data kelompok karena kita mencari standar deviasinya kan. Cara mencari data tunggal ke data kelompok dicari aja di internet. Ada juga banyak udah dapat. Nah, berikutnya ini frekuensi 50 sampai 64 ini ada 3 biji ya. Satu, dua, tiga. Pas. Berikutnya ke bawah sudah pas. Totalnya 14. Berikutnya XI adalah nilai tengah. Nilai tengah itu eh, batas atas ditambah batas bawah ditambah 49,5 bagi 2. Nah, itu 57 kan. Batas atas itu adalah 64 ini yang paling tinggi ditambahin setengah. Ditambah setengah ya. Itu batas atas. Batas bawahnya yang paling kecil ini dikurang setengah. Ya 57 rumusnya. Ini untuk 72 ini rumusnya salah. Yang paling benar tuh yang ini. Samakan ini dengan yang bawahnya lagi. F ini adalah frekuensi. Frekuensi dikali ini. Oke, dikaliin. Gampang. XI kurang X bar. X bar itu adalah rata-rata. Rata-ratanya ini. Udah dihitung. Sama dengan AVG, average dari semua datanya ini. Oh, sama dengan
average dari semua datanya ini. Pas kan? Makanya sama. Oke. Eh, XI kurang X bar. X ini dikurang ini. Eh, ini juga sama. 72 sama. Kurang 85. 87 juga sama. Ya ini bawahnya juga sama. Bawahnya lagi juga sama. Ini kanannya dikuadratin. Tuh. Kanannya lagi dikali FI. Eh, yang ini dikali FI. Dibuktikan dengan 800. Kalau kali 3 kan 2400-an. Ini di total. Dapatnya ini. Frekuensinya di total. eh ini yang Pak ini dibagi ini hasilnya ini standar deviasi kuadrat. K32 per F32 ini K, ini F, semuanya berada pada 32. Jadi ini, nah, standar deviasinya adalah 522 ini diakarin, rumusnya ini SQRT. Oke. Dibuktikan dengan kalau kalian cari di standar deviasi populasi, kalau di Excel angkanya kurang lebih sama. Ini mungkin kesalahan di range datanya kali. Ini kurang lebih kayak ada berbeda gitu. Makanya harus dicari kayak pokoknya paling benernya ini gitu. Konsep standar deviasi dan eh, contohnya hubungannya dengan standar deviasi dengan variansi kita bisa lihat. Anggaplah Ani dan Budi disuruh menghabiskan 21 apel selama seminggu. Kita bisa lihat, nah, 21 apel kan. Rata-ratanya tetap 3 nih. Sama-sama 21, sama-sama 3, tapi simpangan bakunya beda jauh. Yang satu 3,5, yang satu 0,7. Dibuktikan dengan apa? Kenapa ini punya Ani 3,5? Kalian bisa lihat, tadi bisa dibilang penyebaran data terhadap rata-ratanya. Rata-ratanya 3. Sementara penyebaran datanya ada 0, ada 1, ada 4, ada 10. Jadi sekali jarang, tapi sekali sering. Nah, makanya angkanya tuh pengaruhnya besar gitu, makanya lebar. Ini kita bisa lihat 0,75, artinya pengaruhnya tuh sangat tipis sih tengok nih. 2 dengan 3 tipis, 3 dengan 3 sama, 4 dengan 3 tipis, berarti kurang lebih seperti itu. Bedanya dengan ini kan ada 1,0, 1,3. Artinya kesimpulan datanya adalah Ani ini tidak konsisten dalam makan buahnya. Ada 4, ada 0, ada 1 kan. Sekali nggak makan, tapi sekali besoknya nggak makan, sekali besoknya lagi makan 6, besok lagi makan 10. Jadi tidak tidak konsisten makan apelnya. Tidak konsisten makan apel artinya ya eh, ya kurang lebih bisa disimpulkan lah bagaimana kalau orang kalau tidak konsisten makan apel itu gimana. Misalnya kalau sehari 10 akibatnya apa ke tubuhnya. Nah, itu statistika. Nah, itu makanya untuk simpangan baku dan variansi itu diperlukan dalam statistika. Standar deviasi juga, variansi juga. Kalian bisa lihat perbedaan angkanya lah. Dan kalau kita bisa lihat variansi sampel eh, ya kurang lebih sama lah ya. Variansi sampel var .s ini rumusnya ya Excel. Bisa dicari sendiri. Nah, kurang lebih seperti itulah. Ini populasi ya, ini variasi populasi. Oke, kurang lebih seperti itulah rumusnya ya. Ya itulah kurang lebihnya.